Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Ada yang baru di episode keempat ini yang berbeda dengan episode 1-3 sebelumnya. Apa itu? Bahwa dimulai episode keempat ini, podcast Diari Dosen tampil dalam dua format. Yang pertama adalah format audio dan yang kedua adalah format audio visual. Format audio bisa teman-teman nikmati di platform Spotify dan Anchor FM, sedangkan format audio visual bisa teman-teman saksikan di channel YouTube Podcast Diari Dosen. Oke, episode keempat ini kita masih akan membahas tentang dunia skripsi, spesifiknya lagi adalah pembimbingan skripsi di era COVID-19. Seperti yang teman-teman tahu, wabah corona atau wabah COVID-19 ini kan mengubah hampir seluruh wajah sektor yang ada di masyarakat, termasuk juga dunia pendidikan. Kebijakan dari pemerintah physical distancing dan social distancing mau tidak mau harus pasti akan mengubah perkuliahan yang biasanya dilakukan secara face to face, secara tatap muka di kelas. Dengan adanya physical distancing itu tidak mungkin dilakukan. Perkuliahan berubah dari yang awalnya berada di kelas, dari yang awalnya tatap muka secara langsung, kini dilakukan secara daring atau secara online. Begitupun juga dengan pembimbingan skripsi. Jika biasanya dilakukan secara personal, secara face to face, dosen pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing melakukan pembimbingan sampai nanti skripsinya selesai, hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Pembimbingan skripsi mau tidak mau juga harus beradaptasi, juga harus berubah di situasi yang ada saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau pembimbingan skripsi yang biasanya dilakukan secara langsung, secara ketemu secara langsung face to face, itu saja dinamikanya luar biasa tinggi. Sering terjadi mahasiswa tidak mampu menyelesaikan atau lama sekali menyelesaikan skripsinya. Nah, sekarang apa jadinya ya kalau pembimbingan dilakukan secara online? Ini yang akan kita bahas. Bagaimana mensiasati COVID-19 dalam hal pembimbingan skripsi yang akan kita lakukan secara online. Oke, di era normal, biasanya pembimbingan skripsi kan dilakukan tadi ya, secara ketemu langsung, secara personal. Atau dalam kasus saya, biasanya saya juga menggunakan pendekatan kelompok kecil. Kelompok kecil biasanya saya gunakan di pengalaman saya sebagai dosen pembimbing adalah di awal-awal pembimbingan. Fungsinya apa? Saya ingin menyamakan persepsi, saya ingin menyamakan visi misi dengan mahasiswa bimbing saya. Jadi saya kumpulkan 4 atau 5 mahasiswa bersama-sama, lalu saya jelaskan apa visi dan misi saya, lalu apa harapan mereka. Nah, dari sana harapannya bisa terjadi kesamaan pandangan sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Baru setelah mereka selesai menyamakan visi dan misinya, persepsi dan seterusnya, mereka mengerjakan pembimbingannya, mereka mengerjakan proses pengerjaan proposalnya, lalu melakukan pembimbingan secara personal. Saya yakin teknis pembimbingan proposal ataupun skripsi tidak jauh berbeda dengan teman-teman di kampus teman-teman masing-masing. Mungkin yang agak sedikit berbeda saya juga tidak tahu di kampus teman-teman. Yang sepengalaman saya adalah saya termasuk dosen yang tidak terlalu menuntut penggunaan paper atau print dari proposal atau skripsi itu. Jadi mahasiswa saya ketika dia mau melakukan pembimbingan, dia mengumpulkan, dia tidak harus mengumpulkan dalam bentuk print, dalam bentuk di print di dalam kertas begitu, tidak. Cukup kirimkan email kepada saya, nanti saya koreksi, saya berikan catatan-catatan di sana, lalu dari situ kita lakukan pembimbingan secara personal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ini sudah tidak bisa dilakukan, lalu ini kita harus melakukan secara online, gimana caranya? Teman-teman, sebenarnya kan banyak sekali ya media yang bisa kita pakai di dalam melakukan pembimbingan secara online. Yang pertama tentu saja adalah dengan social messenger, atau yang kedua dengan sosial media. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Social messenger misalnya adalah WhatsApp atau Telegram. Ini biasanya saya pakai
untuk beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi menghubungi mahasiswa, bertanya sejauh mana progresnya, kesulitan yang dihadapi apa dan seterusnya. Dan yang kedua untuk memotivasi dia untuk terus-menerus melakukan pengerjaan meskipun mengalami kesulitan. Nah, setelah itu ketika dia sudah proses mengerjakan, nanti ada dua ini tadi, menghubungi, memotivasi. Nanti ada yang ketiga, yaitu sebenarnya pembimbingan secara real time, tapi melalui fitur chatting. Nah, nanti saya jelaskan itu. Jadi intinya adalah ketika dia sudah mengerjakan, lalu dia mengumpulkan. Lalu bagaimana caranya dia bisa melakukan pembimbingan ketika sudah mengerjakan? Nah, dia dikirimkan pengerjaannya melalui email, lalu di situ saya koreksi. Jadi biasanya dosen kan kalau mengoreksi, coretan-coretan itu dibuat di kertasnya langsung gitu ya, dibuat di kertasnya secara langsung. Nah, ketika melalui email kan tidak bisa begitu. Biasanya yang saya lakukan adalah saya koreksi semuanya, lalu bagian-bagian yang saya merasa itu perlu diperbaiki saya blok kuning, lalu saya insert komen gitu ya. Jadi ada komentar-komentar dari bab 1 sampai bab 3 misalnya pada pada proposal skripsi, itu nanti ada keterangannya, ada bagian-bagian yang kuning, terus saya berikan komentar supaya mahasiswa tahu di mana letak kesalahannya dan bagaimana dia memperbaiki itu. Setelah semuanya saya koreksi, saya kembalikan lagi, saya kirimkan email ke email mahasiswa untuk dia pelajari. Nah, itu pun juga belum tentu mahasiswa langsung paham ya. Jadi ketika dia terima, dia download lagi, dia lihat catatan-catatan dari saya, biasanya juga ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dilakukan atau dijalankan di media social messenger tadi, WA atau Telegram tadi. Jadi selain menghubungi dan memotivasi, nah yang ketiga ini adalah pembimbingannya dilakukan dengan cara chatting gitu ya. Jadi dia bertanya melalui chatting, lalu saya jawab secara chatting. Bahkan mungkin kalau itu masih menyulitkan, bisa juga menggunakan fitur video call yang ada di WA dan Telegram. Ini kan jauh lebih hemat ya daripada harus menelpon secara pakai pulsa begitu. Maka lebih hemat karena menggunakan kuota, apalagi kalau ada wifi di rumah itu akan jauh lebih bagus, bisa melakukan video call WhatsApp maupun Telegram. Nah, setelah itu dilakukan, nanti dikirimkan lagi ke saya perbaikan-perbaikannya. Kalau saya cek ternyata sudah memenuhi syarat, maka bisa saya ACC, atau kalau masih belum berarti masih ada revisi dengan media komen tadi dan seterusnya. Nah, ini berarti bisa dipakai. Kita bisa menggunakan social messenger, kita bisa menggunakan email ya. Bahkan untuk keperluan pembimbingan secara kelompok atau conference, kita kan juga bisa menggunakan Google Zoom misalnya. Kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa gunakan Google Meet, kita bisa gunakan Google Hangout, kita bisa gunakan Microsoft Teams, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa. Intinya adalah virus COVID ini atau work from home ini atau learn from home tidak boleh menghalangi kita untuk bisa mengerjakan skripsi, menyelesaikannya secara tepat waktu gitu ya. Lalu kita bermalas-malasan dan beralasan itu tidak bisa kita selesaikan, tidak boleh sebenarnya. Tetap kita bisa lakukan. Banyak media online, kita hidup di tahun 2020 yang tentu saja sangat maju. Kita bisa melakukan pembimbingan dengan berbagai cara. Dengan WA dan Telegram, dengan email, dengan video call melalui WA dan Telegram, bahkan dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Google Hangout, dengan Microsoft Teams, dengan macam-macamnya ini bisa kita gunakan. Intinya menyesuaikan, tentu saja menyesuaikan dengan kapasitas dosen dan mahasiswa. Misalnya mahasiswa berada di daerah yang secara jaringan kurang kuat, misalnya untuk melakukan video call, ya jangan video call. Cukup dengan email. Saya yakin kalau pengiriman teks melalui email itu jauh lebih ringan, atau melalui chat itu juga jauh lebih ringan. Jadi kuota kita itu bisa lebih hemat dan tidak harus melalui media video call yang takutnya nanti nge-lag dan seterusnya. Nah, dan ini harusnya sebenarnya dimanfaatkan betul oleh teman-teman mahasiswa, bahwa ternyata di era COVID ini masih ada jalan. Dan yang paling mendasar adalah ini sebenarnya kesempatan buat teman-teman untuk
bisa melakukan pembimbingan sebaik mungkin, karena mesti akan lebih mudah ketemu dengan dosen. Kenapa saya bilang lebih mudah? Dosennya kan work from home, dosennya kan nggak kemana-mana, ya, dosennya kan di rumah saja. Sehingga kalau di rumah saja mestinya kan lebih mudah dihubungi, mestinya setidak-tidaknya kan lebih mudah dihubungi daripada mungkin di era normal yang saya sering mendengar gitu ya, keluhan mahasiswa sulit sekali menemukan dosen pembimbingnya. Sekarang ini sebenarnya adalah kesempatan, jadi nggak ada alasan lagi. Dosennya juga di rumah, mahasiswanya di rumah, mestinya kan lebih mudah untuk melakukan pembimbingan skripsi. Tentang bagaimana nanti kesulitan dalam melakukan penelitian nanti kita akan bahas di video yang lainnya ya, tentu saja karena from home ya, work from home atau mengerjakan skripsi juga dari rumah, ini kan nanti ada tipsnya bagaimana mengerjakan skripsi, tapi tidak harus ke lapangan. Itu nanti akan saya bahas di episode berikutnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya bahas, yang ingin saya sharing kepada teman-teman, bagaimana pembimbingan skripsi dilakukan di era COVID dengan media online. Sangat mudah, sangat simpel, tergantung niat kita bagaimana menggunakan media itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika kamu merasa video ini berguna buat kamu, share ke berbagai platform. Jika kamu merasa video ini dibutuhkan oleh teman-teman kamu, dan tinggalkan komentar di bawah untuk membahas kira-kira apa yang bisa kita bahas di video-video berikutnya. Tinggalkan jejak di kolom komentar untuk request kira-kira topik apa yang bisa kita bahas berikutnya. Podcast Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.